Up 186. Apa pendapatmu tentang alun-alun ini? Asisten itu bertanya dengan percaya diri di belakang kemudi. Dia baru saja mengantar Queen berkeliling alun-alun. Dia bisa melihat dari ekspresinya bahwa dia puas. Ayo turun dan melihat-lihat. Queen memerintahkan. Asisten itu mengangguk. Dia keluar dari mobil dan membukakan pintu untuk Queen. Ketika dia turun, mata asisten itu berbinar. Queen baru saja berganti celana ketat, dan kakinya menarik perhatiannya. Asisten itu merasa terhipnotis begitu dia melihatnya sekilas. Pikiran jahat di benaknya menjadi liar. Dia rela meninggalkan segalanya dalam hidupnya hanya untuk tidur dengannya sekali. Rayuan itu begitu fatal karena sosok bosnya terlalu menggoda untuk diabaikan. Dia tertarik padanya seperti bagaimana lebah tertarik pada bunga. Tetapi asisten itu tidak berani menatapnya lagi. Queen akan langsung menamparnya jika dia menangkapnya. Setelah dia keluar, dia mendapati dirinya menatap pinggulnya. Hanya saja, asisten itu merasa Queen adalah wanita paling cantik, dan keinginannya untuk merenggutnya menjadi semakin ekstrim. Dengan pemikiran itu di benaknya, mereka berjalan ke lantai pertama dengan menaiki lift. Dia melihat sekeliling dan merasakan suasana hangat alun-alun. Desain keseluruhan dari seluruh bangunan biasa saja, tetapi fasilitasnya sangat ramah pengguna. Dia merasa segar kembali setelah memasuki alun-alun dan menganggap pemiliknya memiliki beberapa bakat hebat. Khususnya, permisi, Presiden. Apakah itu kru film yang syuting di sana? Asisten melihat beberapa iklan dan poster yang mengumumkan syuting yang sedang berlangsung di sini, dan aktris yang memerankan peran utama adalah Sabrina Yalden. Itu benar. Plaza ini membuat beberapa perkembangan positif. Queen mengungkapkan keinginannya untuk tempat itu. Penembakan kru menegaskan bahwa alun-alun adalah lokasi yang bagus setelah menarik lalu lintas pejalan kaki yang padat meskipun sudah cukup terlambat. Bisa jadi karena kru film atau popularitas Sabrina, tapi pasti berpotensi menjadi tempat populer dengan atraksi yang sesuai. Queen yakin dengan seleranya karena itu berhasil memberinya kekayaan yang dia miliki hari ini. Dia yakin bahwa jika alun-alun dapat berkembang dan mengalami perkembangan yang tidak signifikan, nilainya tidak kurang dari $3 miliar di masa depan. Membeli tempat ini hanya dengan beberapa ratus juta akan menjadi investasi yang sangat baik. Queen memutuskan untuk membeli tempat ini. Terlepas dari keputusan pemiliknya, Queen harus mendapatkan tempat ini. Jika pemiliknya tidak setuju, dia hanya akan memberinya lebih banyak uang. Jika pada akhirnya bernilai $3 miliar, membayar 1 miliar atau 1,5 miliar dolar masih akan memberinya keuntungan besar. Dia merasa tidak mungkin bagi pemiliknya untuk tidak menunjukkan minat pada uang. Bos, apa yang akan kita lakukan sekarang? Bagaimana kalau kita pergi ke kantor administrasi? Tanya asisten itu. Ya. Mari kita bertemu dengan manajer dulu, kata Queen. Asisten melihat sekeliling dan menemukan kantor admin di lantai 5. Presiden Miller, silakan lewat sini. Asisten memimpin jalan. Mereka naik lift, dan mata Queen terus mengamati alun-alun. Pengamatannya di setiap lantai mengkonfirmasi pikirannya. Ada keuntungan mutlak dalam memperoleh tempat ini di sini. Tak lama kemudian, mereka sampai di kantor. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Yolanda Lane terkejut ketika dia melihat seorang pria dan seorang wanita masuk. Wanita itu anggun, dan dia mengenali tas tangannya bernilai lebih dari $700.000. Dia tahu saat itu bahwa wanita itu pasti kaya. Di mana bos Anda? Presiden Miller ingin bertemu dengannya. Asisten melangkah maju dan berkata. Queen menatap Yolanda. Kantor ini memberinya perasaan yang baik, tanda yang jelas bahwa kemampuan manajer ini tidak buruk. Setelah membeli tempat ini, Queen memutuskan bahwa dia akan mempertahankan manajer ini. Dari sudut pandangnya, dia menghargai wanita cantik dan cakap. Ya, pemiliknya tidak ada di sini. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Yolanda tersenyum dan bertanya. Queen duduk, berapa gaji bulananmu? Hah? Yolanda terkejut dan bertanya-tanya mengapa wanita ini menanyakan pertanyaan ini padanya. Tolong jawab. Presiden Miller bertanya padamu. Asisten mendesak. Saya mendapat sedikit lebih dari $10.000. Yolanda mengerutkan kening dan menjawab. Dia tidak bermaksud menyembunyikan apapun karena sebagian besar manajer Plaza menerima kisaran upah yang sama. Ini bukan rahasia di industri, tetapi Yolanda tidak mengerti apa gunanya mengajukan pertanyaan. Aku akan memberimu $30.000. Queen menyatakan tanpa basa-basi. Apa? Yolanda terkejut ketika dia mengira wanita ini menyuapnya. $30.000. Queen berbicara lagi. Yolanda tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Dia bertanya, apa maksudmu? Asisten itu menjelaskan, Presiden Miller telah memutuskan untuk membeli alun-alun, jadi dia berencana memberi Anda gaji ini dengan harapan Anda dapat terus bekerja di sini. Dia cemburu. Gajinya sekitar $50.000 sebulan, dan Queen akan memukulinya setiap kali dia tidak senang. Dia ingin mengundurkan diri, tetapi dia tidak bisa melakukannya karena Queen sangat cantik.
Hanya melihatnya setiap hari adalah alasan yang cukup baginya untuk tinggal, terutama ketika dia melihat Queen mengenakan semua jenis gaun pendek, celana jeans ketat, dan rok mini. Melihatnya sudah menjadi semacam kesenangan, dan pikiran itu saja membuatnya bersemangat. Yolanda tersenyum, kamu ingin membeli alun-alun ini? Ya, bosku ingin mendapatkan tempat ini. Asisten mengkonfirmasi. Jadi, kamu ingin berbicara dengan bosku? Yolanda bertanya dengan rasa ingin tahu. Minta dia keluar dan menemuiku. Aku akan berbicara dengannya tentang tawaranku. Nada bicara Queen merendahkan. Uang adalah proposal terbaiknya. Dia punya banyak dana, dan dia bisa meminta bos bahkan untuk berlutut dan membuatnya memohon untuk membeli alun-alun dengan harga yang lumayan. Saya tidak berpikir bos saya akan setuju dengan ini. Yolanda menggelengkan kepalanya dan berkata. Dia tidak akan setuju? Asisten itu menyeringai. Nilai pasar alun-alun Anda adalah antara 600 hingga 700 juta dolar. Presiden Miller memutuskan untuk memberi Anda harga penawaran 800 juta dolar, yang jauh lebih tinggi daripada nilai pasarnya. 800 juta dolar. Yolanda berseru kaget. Betul sekali. Ketika bos Anda mendengar tawaran harga ini, dia akan tergoda. Minta dia untuk datang sekarang. Kata asisten itu. Maaf. 800 juta dolar itu banyak, tapi bos kita mungkin tidak menerimanya. Yolanda bersikeras. Dia mengatakannya karena dia tahu Chuck tidak kekurangan uang sama sekali. Dia juga tahu Chuck telah mencurahkan hati dan jiwanya ke alun-alun ini. Karena dia telah mengabdikan dirinya untuk tempat ini, bagaimana dia bisa menjualnya? Dia tahu bahwa dia tidak akan menyerah begitu saja. Dia selalu berbicara dengan Chuck, jadi dia tahu dengan jelas seberapa jauh visinya. Asisten itu berkata dengan angkuh, bukan Anda yang memutuskan. Saya ingin bertemu dengan bos Anda sekarang. Yolanda tidak punya pilihan selain meminta mereka menunggu sebentar. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Chuck. Dia harus menyelesaikan masalah ini di sini. Namun, Chuck tidak menjawab panggilan teleponnya. Maaf. Bos saya sedang sibuk saat ini, kata Yolanda. Asisten bertanya, bisakah Anda memberi saya nomor teleponnya? Yolanda menolak dengan keras. Chuck telah menyebutkan sebelumnya bahwa dia tidak ingin orang lain tahu bahwa dia adalah pemilik alun-alun. Jangan khawatir. Aku hanya ingin meneleponnya. Jika kamu tidak memberiku nomornya, dia akan kehilangan kesempatan untuk mengenalku, kata Queen. Dia yakin dia bisa menyegel kesepakatan itu. Yolanda ragu-ragu sejenak. Wanita ini memiliki sifat yang tidak biasa. Dia tidak bisa memiliki kepercayaan diri seperti itu tanpa sejumlah uang. Haruskah dia memberikannya padanya? Mungkin Chuck ingin mengenalnya. Dia tidak bisa benar-benar menolaknya karena mungkin akan menguntungkan Chuck dalam beberapa hal. Setelah Yolanda berhenti sejenak untuk mempertimbangkan, dia berkata, ini nomor telepon bosku. Asisten menuliskannya. Namun, tidak ada yang mengangkat panggilan setelah memutarnya. Pemiliknya memang sedang sibuk. Presiden Miller, tidak ada jawaban. Asisten itu berbisik. Queen berdiri dan berkata, dia akan mengambilnya cepat atau lambat. Queen berbalik dan berjalan keluar tapi berhenti sebentar dan berbalik. Dia mengulangi, pertimbangkan apa yang telah saya tawarkan kepada Anda. Saya akan segera menjadi pemilik alun-alun, dan jika Anda bekerja untuk saya, Anda akan memiliki masa depan yang baik. Maaf, tapi saya tidak punya rencana bekerja untuk bos lain. Yolanda tersenyum. Dia tahu Chuck memiliki proyek lain yang akan datang, jadi dia memutuskan untuk mendukungnya sepenuhnya. Kau akan menyesalinya. Queen berkata pelan dan berjalan keluar. Asisten itu mengejek, Anda akan menyesal karena Presiden Miller jauh lebih kaya daripada bos Anda. Setelah berbicara, dia keluar. Yolanda tersenyum lemah. Apakah wanita itu sangat kaya? Dia hanya merasa bahwa wanita itu konyol. Namun, dia penasaran dengan apa yang dilakukan Chuck sekarang dan mengapa dia tidak menjawab teleponnya. Di sisi lain, asisten itu bertanya, Bos, haruskah saya terus memanggilnya? Queen menggelengkan kepalanya, tidak, aku sudah memberinya kesempatan. Dia akan menelepon lagi nanti. Asisten itu mengangguk. Nomor telepon Queen bukanlah sesuatu yang bisa diakses oleh orang biasa. Bahkan jika pemilik alun-alun itu bodoh, dia akan tahu untuk menelepon kembali. Ayo makan dulu, kata Queen. Karena alun-alun akan segera menjadi miliknya, dia harus mencoba makanan di sana. Jika tidak enak, dia akan segera meminta mereka untuk tutup dan keluar dari sini. Oke. Asisten itu setuju, tetapi ketika dia melihat Queen berjalan di depannya dengan kakinya yang panjang dan indah. Hati asisten itu dipenuhi dengan pikiran yang lebih jahat. Dia harus segera pergi bersamanya. Bab 187. Asisten mengikuti di belakang dan berjalan menaiki tangga. Dia telah bekerja dengan Queen selama 1 tahun, tetapi itu adalah pertama kalinya dia memiliki kesempatan untuk makan malam dengan bosnya. Dia tidak bisa tidak membayangkan seperti apa jadinya. Dia merasa bersemangat saat dia berjalan di samping Queen dan menghirup aroma tubuhnya.
Queen mengamati daerah itu dan melihat banyak restoran yang berjalan dengan baik. Dia membayangkan bahwa prospek alun-alun tampak menjanjikan dan dia bahkan lebih termotivasi untuk membeli tempat itu. "Hei, bos, lihat, bukankah itu Sabrina Yalden?" Asisten itu berkata ketika dia tiba-tiba melihat dua orang keluar dari sebuah restoran. Dia tidak mengenal pria itu, tetapi dia mengenali wanita berkacamata itu sebagai selebritas, Sabrina Yalden. Queen menoleh dan menyadari bahwa itu memang Sabrina. Perusahaan mereka pernah mengundangnya untuk bernyanyi di pesta makan malam tahunan mereka sebelum dia menjadi populer. Oleh karena itu, mereka semacam saling mengenal. Sabrina berbalik dan memperhatikan Queen pada saat yang sama. Dia terkejut dan segera mengenalinya. Dia berjalan mendekat dan berkata, "Halo, Presiden Miller, apa yang Anda lakukan di sini?" "Hanya melihat-lihat." Queen menjawab dengan sederhana. Dia pikir jika dia benar-benar membeli alun-alun, dia bisa mengundang Sabrina untuk upacara pembukaan. "Kamu syuting di sini, kan?" Queen bertanya setelah dia melihat iklan itu. Sabrina mengangguk. Beberapa siswa di sekitar telah mengenalinya dan mereka ingin berfoto dengannya. Dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Itu adalah salah satu ketidaknyamanan menjadi terkenal. "Ya, bos mengizinkanku syuting di sini." Sabrina berbalik untuk memperkenalkan Wilbur Wendell yang berdiri di sampingnya. Wilbur baru saja makan malam dengan Sabrina, dan dia tampak sangat menyayanginya. Namun, dia hanya makan malam dengannya karena kesopanan. Oleh karena itu, ketika dia mencoba mengundangnya untuk minum, dia menolak dengan alasan bahwa dia harus bekerja pada hari berikutnya. Wilbur merasa tidak berdaya, tetapi masih puas karena dia memiliki kesempatan untuk mengenalnya. Asisten itu senang melihat Sabrina. Itu adalah suatu kebetulan. Namun, dia tahu lebih baik daripada mengatakan apapun. Queen mengamati Wilbur dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu bertanya, "Apakah kamu pemilik alun-alun?" Dia sedikit terkejut melihat bahwa pemilik alun-alun masih sangat muda. Tidak heran dia tidak menjawab teleponnya sekarang. Ternyata dia makan dengan cantik di sini. "Nah, alun-alun ini terdaftar atas nama saya." "Halo, saya Wilbur Wendell." Wilbur menyapanya dan tersenyum. Temperamen Queen sangat menarik, yang membuatnya ingin dekat dengannya. Jika bukan karena Sabrina, dia pasti sudah mendekatinya. Queen mengerutkan kening ketika dia melihat tatapan gelisah Wilbur. Dia benci ketika pria yang lebih muda menatapnya dengan ekspresi seperti itu. Itu mengingatkannya pada bagaimana Chuck Cannon memandangnya, dan dia merasa sangat jijik. "Ya, aku punya sesuatu untuk memberitahumu." Queen berkata dengan tenang. "Tentu." Wilbur terkejut. Ini tentu saja dimaksudkan untuk Chuck, tetapi jika dia akan berpura-pura menjadi bos, dia harus mempertahankan sandiwaranya. Queen bertanya langsung, "Apakah kamu pernah berpikir untuk menjual alun-alun ini?" Dia sudah merasa sangat kesal dan frustrasi karena Chuck telah mengintip di balik gaunnya. Selain itu, dia tidak ingin berbicara dengan siapapun yang lebih muda darinya. "Menjual alun-alun?" Wilbur bertanya dengan kagum. Apakah wanita ini mencoba membeli tempat ini? Bahkan Sabrina tercengang. Dia tidak menyangka Queen membuat tawaran seperti itu sekarang. "Ya, kita bisa menegosiasikan harganya. Aku sangat menyukai plaza ini, jadi sebutkan harganya." Queen berkata dengan tenang tanpa emosi dalam nada suaranya. Sabrina menatap Wilbur. Wilbur terdiam. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya karena dia bukan pemilik sebenarnya. Chuck adalah... Namun, dia tidak bisa mengatakan itu di depan naksirnya, jadi dia dalam dilema. Karena Queen telah menyebutkannya, tawaran itu pasti menarik, tetapi dia tidak tahu apakah Chuck bersedia menjual tempat itu. "Plaza itu bernilai $700 juta, tapi aku bisa membayarmu $800 juta. Queen mengajukan penawaran. Wilbur terkejut. Plaza itu hanya bernilai $500 juta ketika ayahnya menjualnya. Bagaimana nilainya bisa meningkat $300 juta dalam waktu sesingkat itu? Itu berarti Chuck telah berhasil menghasilkan $300 juta dalam waktu kurang dari sebulan. Queen tanpa ekspresi. Ekspresi terkejut Wilbur membuatnya berpikir bahwa dia tergoda. Dia yakin bahwa tidak ada yang akan menolak tawaran $800 juta. Adapun asistennya, dia mengagumi keterus-terangannya. Dia cukup lugas untuk membuat penawaran selama percakapan pertama mereka. "Yah." Wilbur menyesalinya. Dia bahkan lebih tidak yakin apakah Chuck mau menjual. Bahkan jika Chuck kaya, dia akan tertarik untuk mendapatkan tambahan $300 juta. Tidak puas dengan harganya? "Saya bisa menambahkan $50 juta lagi." Queen berseru. Wilbur benar-benar tercengang dan bertanya-tanya, dia bersedia menambahkan lebih banyak? Dia bingung. Apakah alun-alun ini sangat berharga? Bagaimana dia tidak menyadarinya sebelumnya? "Apakah kamu serius?" Wilbur berkata sambil menelan ludahnya. "Ya. Jika Anda menyetujui persyaratannya, saya dapat mentransfer deposit sebesar $50 juta kepada Anda sekarang."
Wilbur merasa bahwa dia seharusnya tidak mengatakan apa-apa lagi sebelum meminta persetujuan Chuck. Namun, dia tidak tahu bagaimana mengundangnya. Jika dia memanggil Chuck, Sabrina akan mengetahui identitasnya. Dia merasa sangat bertentangan. Dia dengan cepat mengajukan alasan dan berkata, "Mengapa kamu tidak berbicara dengan Meneer alun-alun? Aku sibuk sekarang. Aku sudah berbicara dengannya. Kamu punya?" Wilbur terdiam. Dia hanya bisa tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, Anda bisa berbicara dengan Meneer saya yang lain. Dia akan membahas detailnya dengan Anda." "Baiklah kalau begitu." Quinn mengangguk. Dilihat dari ekspresi Wilbur, kesepakatan itu kurang lebih sudah disegel. Wilbur menghela nafas lega dan dia segera memanggil Chuck. Setelah beberapa saat, Chuck menjawab dan Wilbur berkata, "Meneer Cannon, seseorang di sini untuk berbicara dengan Anda tentang alun-alun. Bisakah Anda datang ke sini? Kami berada di ruang makan lantai 3. Panggilan telepon itu meyakinkan Wilbur bahwa Chuck akan menemui mereka. Sabrina penasaran. "Meneer meriam?" Namun, Quinn mengangkat alisnya dan mengerutkan kening ketika dia melihat seseorang yang dia benci berjalan ke arahnya. "Apakah dia Meneer di sini?" Chuck juga terkejut. Apa yang Quinn lakukan di sini? Namun, karena Sabrina berada di sebelah Wilbur, dia tidak berencana untuk mengatakan apapun. Dia pikir akan lebih baik untuk berbicara dengannya sebagai Meneer. Mata indah Sabrina melebar saat dia bertanya-tanya pertanyaan yang sama. "Apakah dia Meneer di sini?" Itu tidak mungkin. Jika dia adalah Meneer di sini, mengapa Hotel Bintang 5 menyambutnya dengan perlakuan tertinggi? Atau mengapa dia bisa berinvestasi dalam film? Dia Meneer alun-alun? Quinn menatap Chuck, suaranya membuat orang-orang merinding. "Ya, dia Meneer kami." Wilbur memberitahunya. Kemudian, dia berjalan sambil tersenyum dan berbisik, "Chuck, orang ini ingin membeli alun-alun. Dia menawarkan lebih dari $800 juta, jadi sebaiknya Anda berbicara sendiri dengannya." Chuck menganggap Quinn aneh. Dia baru saja menawar sebuah bangunan beberapa waktu lalu, dan sekarang dia ingin membeli alun-alun? "Ya, begitu." "Kamu dan Sabrina melanjutkan." Chuck melirik Sabrina. Quinn pasti menyadari nilai alun-alun karena dia menawarkan harga yang begitu tinggi. Namun, karena Chuck tidak membutuhkan uang, dia tidak mau menjual alun-alun. Dia senang mendengar bahwa dia bisa mendapatkan tambahan $300 juta, tetapi dia bertekad untuk tidak menjualnya. "Terima kasih. Hadiahku besok." Wilbur menatap Chuck yang hanya bisa dipahami oleh seorang pria. Chuck mengangguk tanpa berkata-kata. "Dia tidak akan pergi ke tempat seperti itu." "Minta dia pergi?" tanya Quinn. Tentu saja, kalimat itu ditujukan pada Wilbur. Dia tidak ingin melihat orang menjijikkan yang mengintip di balik gaunnya. Wilbur tercengang. "Apa yang sudah terjadi?" "Ini. Bagaimana kamu bisa mempekerjakan orang seperti itu untuk bekerja di alun-alun? Sungguh memalukan." Quinn berkata sambil menggelengkan kepalanya. Dia segera mengerti mengapa Chuck tidak memberitahunya siapa orang tuanya. Itu karena dia hanya karyawan biasa. Apartemen itu mungkin dibeli oleh Wilbur, dan Chuck hanyalah pembantunya. Beraninya pria seperti ini mengintip di balik gaunnya? "Apakah ada semacam kesalahpahaman?" tanya Wilbur. Sabrina juga bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Quinn membalas, "Salah paham? Ini bukan salah paham. Kaulah yang memintanya membeli gedung, kan? Bangunan apa? Apa yang kamu bicarakan?" Wilbur benar-benar bingung. "Tidak perlu berpura-pura. Anda memiliki kemampuan untuk membeli gedung itu. Dan sekarang, saya memiliki kemampuan untuk membeli alun-alun. Minta dia pergi dan saya akan berbicara dengan Anda." Wilbur tidak tahu apa yang terjadi. "Chuck baru saja membeli gedung?" "Gedung apa?" "Tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu," kata Chuck. "Kamu tidak punya hak untuk berbicara denganku. Keluar dari sini." Quinn berkata sambil menatap acuh tak acuh pada Chuck. "Ya, kamu tidak berhak tinggal di sini," Chuck meliriknya dan berkata. Bab 188. Mata Quinn menjadi dingin dan dia berkata, "Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa aku tidak berhak berada di sini?" Asistennya mengira Chuck gila. Quinn sudah mengatakan dia ingin membeli alun-alun, jadi bagaimana mungkin seorang Meneer rendahan mengatakan itu kepada bos? "Jika bosku membeli tempat ini, kamu akan menjadi yang pertama keluar dari sini." Asisten itu berpikir sendiri. Wilbur merasa sedikit cemas. Dia tidak tahu apa yang terjadi antara Chuck dan Quinn, tapi dia menyadari bahwa Chuck mulai sedikit kesal. Jika keadaan meningkat, Sabrina akhirnya akan mengetahui bahwa dia bukan bos alun-alun. Mata Sabrina melesat di antara Chuck dan Quinn. Dia bertanya kepada Chuck dengan rasa ingin tahu, "Mengapa Anda mengatakan bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk berada di sini?" Sabrina tahu bahwa Quinn sendiri adalah seorang miliarder. Mungkinkah Chuck jauh lebih kaya daripada Quinn? Dia merasa sangat penasaran dan curiga. Bagaimanapun, Chuck telah meninggalkan kesan mendalam padanya sejak beberapa waktu lalu.
Dia telah melihatnya sebagai VIP premium di Hotel Bintang 5. Dia secara terbuka mengalahkan seorang miliarder, berinvestasi dalam filmnya, dan sekarang, dia baru saja memberitahu seorang miliarder bahwa dia tidak berhak tinggal di alun-alun. Itu bukan hal yang bisa dilakukan orang biasa, kan? Dia berpikir dalam diam. Sabrina dipenuhi rasa ingin tahu saat dia bertanya-tanya siapa dia. Benar. Aku bisa memintamu pergi kapan saja, karena aku. Chuck hendak mengungkapkan identitasnya. Wilbur tiba-tiba memberinya tatapan memohon. Dia baru saja berhasil mendekati Sabrina melalui identitasnya sebagai pemilik alun-alun. Jika dia diekspos sekarang, dia akan menganggapnya sebagai pembohong dan itu pasti akan meninggalkan kesan buruk padanya. Itu baru permulaan, jadi bagaimana Wilbur bisa menyerah? Chuck diam-diam menghela nafas saat dia memahami niat Wilbur. Sabrina baru saja belajar menerimanya, jadi tidak ideal untuk mengeksposnya pada saat itu. Ditambah lagi, dia memang berjanji pada Wilbur untuk tidak mengatakan apa-apa. Siapa kamu? Ayo. Suara Queen terdengar sangat dingin dan bahkan memiliki sedikit ejekan. Apakah kamu akan mengatakan bahwa kamu adalah manajer di sini, jadi kamu berhak memintaku pergi? Apa yang kamu coba sembunyikan? Asisten itu menyeringai. Dia berpikir dalam hati, tahu tempatmu. Bahkan aku tahu kapan aku harus tutup mulut, jadi apa yang membuatmu berpikir bahwa kamu berhak meminta bosku pergi? Direktur Wendell, minta dia pergi sekarang. Queen memerintahkan. Jika dia adalah karyawan perusahaannya, dia akan segera memecatnya. Menir pasti tidak punya hak untuk berbicara dalam situasi seperti itu. Chuck mengerutkan kening. Wilbur buru-buru merendahkan suaranya dan berkata, Chuck, aku mohon padamu. Aku berhutang budi padamu. Apapun yang kamu butuhkan di masa depan, panggil saja aku dan aku akan segera datang. Chuck menghela nafas. Dia mengerti apa yang dipikirkan Wilbur. Karena itu, dia mengangguk dan berkata, kamu berbicara dengannya. Setelah itu, Chuck berbalik dan pergi. Wilbur menghela napas lega dan merasa sangat berterima kasih kepada Chuck. Dia menjadi tenang dan berkata kepada Queen, mengapa aku tidak berbicara denganmu besok? Dia pasti akan mengirim Chuck untuk berbicara dengannya keesokan harinya. Untuk saat ini, penting bagi Sabrina untuk percaya bahwa dia adalah pemilik alun-alun. Tentu. Queen mengangguk. Karena dia lapar dan kesepakatan itu kemungkinan besar sudah disegel, dia tidak keberatan menunggu 1 atau 2 hari lagi. Suasana hatinya telah benar-benar hancur oleh orang yang mengintip di balik gaunnya. Wilbur menghela napas lega. Queen dan asistennya pergi dan menuju ke sebuah restoran. Sabrina melihat ke arah di mana Chuck pergi dan bertanya-tanya mengapa dia pergi dengan sukarela. Dia merasa agak sulit untuk percaya. Agak mencurigakan bagi Chuck untuk menjadi manajer alun-alun ini. Sabrina, ayo jalan-jalan. Wilbur menyarankan. Sabrina ragu-ragu dan bertanya, apakah Tuan Cannon benar-benar manajer alun-alun? Wilbur menjelaskan sambil tersenyum, ya, dia selalu begitu. Dia memiliki keterampilan manajemen yang luar biasa, jadi saya mempekerjakannya untuk membantu saya mengelola alun-alun. Tentu saja, dia juga temanku, jadi dia tidak menolakku. Jadi begitu. Sabrina akhirnya mengerti situasinya. Tidak heran alun-alun terlihat sangat bagus. Ternyata Chuck bertanggung jawab untuk mengelolanya. Dia harus menjadi orang yang baik karena meskipun dia kaya, dia bersedia membantu seorang teman mengelola alun-alun. Baiklah, ayo turun jalan-jalan. Oke. Benarkah yang dikatakan Queen tadi? Tentang menyuruh Hammer Cannon membeli gedung atas namamu? Sabrina telah mendengar apa yang dikatakan Queen sebelumnya dan terkejut. Dia akan menghabiskan lebih dari $1 miliar untuk membeli sebuah bangunan, dan dia tidak berpikir bahwa Wilbur begitu kaya. Tetapi pada saat yang sama, dia juga terkejut melihat betapa sibuknya Wilbur meminta Chuck untuk membantunya membeli sebuah bangunan. Apakah dia serendah itu? Semacam. Wilbur tersenyum pahit. Karena Queen telah mengatakannya, maka itu pasti yang sebenarnya. Dia bertanya-tanya, Chuck, seberapa kaya kamu? Kamu baru saja membeli alun-alun, dan sekarang sebuah bangunan. Di mana gedungnya? Sabrina bingung. Ya, aku akan memberitahumu setelah aku menyelesaikan prosedurnya. Wilbur tidak tahu di mana gedung itu, tapi dia tahu itu pasti gedung yang besar sejak Chuck membelinya. Dia hanya bisa menanyakan detailnya kepada Chuck dalam waktu beberapa hari, atau dia tidak akan bisa berbohong lagi. Oke. Sabrina pun penasaran dengan lokasi gedung yang dibeli Wilbur. Chuck sedang mengobrol dengan Zelda di dalam mobil ketika dia keluar untuk menjawab telepon dari Wilbur. Percakapan dengan Zelda berjalan dengan baik, tetapi topiknya melenceng ke topik itu lagi. Chuck gugup karena dia hampir melakukan dosa besar. Untungnya, dia berhasil menenangkan diri. Zelda bertanya, kapan kamu berencana lari? Chuck berpikir bahwa berlari adalah ide yang bagus. Namun, dia telah tinggal di rumah Yvette dan telah berolahraga di sekitar area itu. Oleh karena itu, hampir tidak mungkin untuk melakukannya dengan Zelda. Sejujurnya, mengingat sosok seksi Zelda, dia sangat ingin melihatnya dengan celana yoga.
Dia menggelengkan kepalanya, berusaha untuk tidak membiarkan imajinasinya menjadi liar. Jika dia terus memikirkannya, dia tidak akan bisa menahan godaan dan meminta Zelda membantunya di dalam mobil. Mungkin dalam beberapa hari ke depan, kata Chuck. Oke, aku akan kembali dulu. Oke. Zelda pergi. Dia ingin pergi ke tokonya untuk memeriksa desain interior, tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya. Saat dia pergi, Chuck berpikir untuk mencari VT agar mereka bisa pulang bersama. Namun, saat pintu lift terbuka, Queen dan asistennya keluar. Chuck tertawa pelan saat melihat asistennya menatap pantat Queen dengan ekspresi jahat. Karena mereka berdua laki-laki, Chuck langsung tahu apa yang dipikirkan asisten itu. Apakah dia berpikir untuk memperkosa Queen? Akan lucu jika dia diperkosa oleh asistennya yang lebih muda. Apa yang akan dia pikirkan? Chuck tidak sabar untuk mencari tahu. Anda lagi. Asisten itu memarahi. Sekarang tidak ada orang di sekitarnya, dia harus berpura-pura di depan Queen. Queen menatap Chuck dan berpikir, apakah orang ini masih membayangi saya? Saya pikir kami memintanya pergi, jadi mengapa dia masih di sini? Kamu sudah gila. Chuck tidak ingin berbicara dengan mereka lagi. Dia harus pergi dan mencari istrinya. Kamu bintang. Asisten itu menggerutu, pangkatmu lebih rendah dariku. Aku asisten pribadi, dan siapa kamu? Hanya menir plaza rendahan. Chuck berjalan menuju asisten dan memberinya tendangan lokomotif. Aduh. Asisten itu menutupi perutnya dan memekik kesakitan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Chuck akan berani memukulnya. Beraninya kamu? Queen sangat marah. Jadi apa? Aku memintamu pergi sekarang. Sekarang setelah Wilbur dan Sabrina tidak ada, dia tidak perlu berpura-pura lagi. Kamu tidak berhak memintaku pergi. Kamu hanya seorang manajer, kamu. Queen menatap Chuck dan merasa konyol. Dia pikir dia siapa yang memintanya pergi. Dia hanya seorang manajer plaza yang lebih rendah. Dia bahkan tidak punya hak untuk berbicara dengannya seperti itu. Chuck berkata, omong-omong, saya bukan manajer. Kamu bukan manajer? Haha, apakah bosmu baru saja memecatmu? Kamu picik sekali. Jika aku bosmu, aku akan segera memecatmu. Asisten itu bangkit dan berkata dengan sinis dengan tangan di perutnya. Beraninya Chuck berbicara begitu arogan jika dia bukan seorang manajer? Keluar! Mata Queen penuh dengan niat membunuh. Chuck mengungkapkan, tidak, alun-alun itu milik saya. Saya pemilik di sini, dan Anda berdiri di atas properti saya. Andalah yang harus keluar. Bab 189. Queen bertanya tak percaya, plaza itu milikmu. Asisten menutupi perutnya dan menertawakan Chuck, bertanya-tanya mengapa dia begitu sombong. Bagaimana dia bisa mengatakan kata-kata tak tahu malu seperti itu? Asisten itu mengejek, bukankah pemilik alun-alun Wilbur Wendell? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya tuli? Wilbur mengatakan bahwa Anda hanya seorang manajer rendahan, orang yang bisa dia pecat kapan saja. Hanya karena Anda membantunya membeli bangunan tidak berarti bahwa Anda dapat bertindak begitu arogan. Anda hanya seekor anjing yang membantu pemiliknya menjalankan tugas, jadi beraninya Anda menjadi begitu berkulit tebal. Setidaknya buat cadangan klaim Anda jika Anda ingin berpura-pura. Queen mengerutkan kening dan memelototi Chuck, pergi dari sini. Apa kau mendengarku? Chuck meliriknya, mengeluarkan ponselnya dan melanjutkan, ada panggilan tak terjawab barusan. Seharusnya itu nomormu, kan? Asisten itu mencibir, berhenti berpura-pura. Kamu pikir kamu bisa menggunakan ini sebagai alasan untuk keluar dari sini? Aku sudah melihat terlalu banyak trik sok seperti ini. Chuck tidak mengatakan apa-apa dan hanya memutar nomornya. Telepon mulai berdering hanya dalam 10 detik. Suara itu terdengar keras di tempat parkir. Queen merasa nada deringnya sangat menusuk. Ekspresinya sedikit berubah, dan asistennya juga tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia benar-benar baru saja menelepon mereka? Queen menatap asisten itu. Bingung, dia mengeluarkan ponsel dan melihatnya. Dia terkejut melihat bahwa penelepon adalah manajer alun-alun. Bos, kita salah nomor, kan? Asisten itu bingung. Mereka mengira itu pasti karena manajer tidak merasa nyaman memberi mereka nomor pemilik alun-alun. Mereka tidak hanya akan percaya bahwa dia adalah pemilik alun-alun. Queen meraih telepon, memelototi Chuck dan berkata, ini hanya panggilan telepon. Mengapa kami harus percaya bahwa Anda adalah pemilik alun-alun ini hanya karena satu panggilan telepon? Sabrina tidak akan berbohong padanya. Dia baru saja mengatakan bahwa Wilbur adalah pemilik alun-alun, jadi dia seharusnya begitu. Pria di depan mereka hanyalah asisten Wilbur. Bagaimana dia bisa menjadi pemilik alun-alun? Dia benar-benar tidak akan percaya. Chuck menutup telepon. Dia tahu bahwa nomor unik itu pasti milik Queen. Tidak percaya padaku? Tidak masalah. Kamu akan segera percaya, kata Chuck sambil naik lift. Bos, ayo pergi. Orang ini berpura-pura dan dia mengatakan itu dengan sengaja. Dia takut kehilangan muka, dan itulah sebabnya dia menyelinap pergi. Kata asisten itu.
Dia semakin yakin bahwa alasan Chuck berhasil menelepon mereka adalah karena Menir cantik tadi memberi mereka nomor yang salah. Apa yang harus dipercaya? Chuck baru saja menemukan alasan untuk melarikan diri. Quinn mengerutkan kening. Setelah hening sejenak, dia mengangguk dan berkata, ambil mobilnya. Memang, dia tidak percaya orang yang mengintip di balik gaunnya. Keduanya berbalik dan mereka siap untuk pergi. Namun, lift berhenti di lantai mereka lagi. Ketika pintu terbuka, Chuck berjalan keluar dengan beberapa dokumen di tangannya. Asisten itu tertegun sejenak dan berpikir bahwa dia masih berusaha pamer. Di sini. Chuck menyerahkan dokumen di tangannya. Quinn mengerutkan kening dan menatap Chuck. Dia membuka dokumen-dokumen itu dengan tidak sabar dan dengan hati-hati meliriknya. Ini adalah kontrak transfer alun-alun yang ditandatangani oleh Harold Wendell dan Chuck Cannon. Harold Wendell adalah ayah Wilbur Wendell? Quinn langsung tercengang. Dia pikir dia sedang bermimpi. Plaza itu miliknya. Melihat tanda tangan pada kontrak, asisten itu juga terkejut. Jika itu benar, dia akan memiliki hak mutlak untuk meminta mereka pergi. Selesai membaca? Itu sebabnya saya meminta Anda untuk pergi sekarang. Anda tidak diterima di sini. Chuck berkata sambil mengambil kembali kontrak itu. Ada apa? Bukankah pemilik alun-alun Wilbur Wendell? Quinn masih tidak percaya. Dia sangat menyukai alun-alun, tetapi jika dia adalah pemiliknya. Chuck berkata, sederhana saja. Wilbur ingin mengencani Sabrina, jadi aku membantunya. Wajah Quinn berubah masam. Plaza itu benar-benar miliknya. Chuck berkata sambil menatap Quinn, pergi sekarang. Atau kau ingin aku meminta keamanan untuk mengantarmu? Karena kamu bosnya, aku tertarik untuk membeli tempat ini. Sebutkan hargamu, kata Quinn. Dia tidak ingin menyerahkan alun-alun, dia juga tidak ingin diusir. Dia bertekad untuk menjadi bos di sini. Itu tidak untuk dijual. Chuck menggelengkan kepalanya dan menolak. Apakah mereka bercanda dengannya? Dia tidak punya alasan untuk menjualnya karena menguntungkan baginya untuk melanjutkan bisnis di sini. Dia tidak akan membiarkan Quinn melakukannya dengan mudah. Namun, Chuck mengaguminya karena selera propertinya yang luar biasa. Mengapa tidak? Asisten itu kesal. Karena aku bos di sini, kata Chuck dengan tenang. Asisten itu tidak bisa berkata-kata. Dia tidak tahu bagaimana membantahnya. $1 miliar. Jika Anda setuju, saya akan mentransfer uang itu kepada Anda sekarang. Nada bicara Quinn ditentukan. Kemudian, dia melanjutkan, $1 miliar jauh lebih banyak daripada nilai alun-alun saat ini. Kamu gila. Chuck mengabaikannya. $1,2 miliar. Quinn menggertakkan giginya dan berkata. Dia sangat ingin membelinya dan membuatnya menyesal. Jika Anda senang meminta orang untuk menjual barang-barang mereka, mengapa Anda tidak menjual diri Anda saja, kata Chuck. Quinn dengan marah mengangkat tangannya dan hendak menampar Chuck. Namun, Chuck jelas tidak akan mengizinkannya melakukan itu. Dia berhasil meraih pergelangan tangannya. Berangkat! Asisten itu berteriak ketika dia mencoba menyelamatkan bosnya. Chuck meliriknya. Tanpa sepatah kata pun, dia mengangkat kakinya dan menendangnya. Asisten itu menutupi perutnya dan melolong. Apa yang kamu coba lakukan? Lepaskan! Mata Quinn dipenuhi dengan kebencian. Asisten menutupi wajahnya dengan tangannya, menutupi kebencian di matanya. Dia sengaja ingin menyentuh Quinn sekarang dan Chuck sudah mengetahuinya. Chuck mendorongnya dan dia jatuh ke tanah. Quinn memelototi Chuck saat dia bergegas dan berkata, aku tidak akan pernah melupakan apa yang kamu lakukan padaku hari ini. Sebaiknya kamu bersiap untuk enyahlah. Dia tertatih-tatih ke mobilnya, membuka pintu, dan masuk. Dia tidak bisa duduk dengan benar karena pantatnya terlalu sakit. Asisten itu menggertakkan giginya dan pergi bersama Quinn. Chuck mengangkat bahu dan berpikir, kau ingin aku keluar dari sini? Nah, mari kita lihat bagaimana kau akan membeli alun-alun jika aku membuat ibuku membeli perusahaanmu. Sayang, kenapa kamu masih di sini? Ayo pulang bersama. Apa itu di tanganmu? Yvette Jordan bertanya dari belakang. Dia sedikit bingung karena dia melihat kata-kata City Square di file itu. Chuck terkejut dan buru-buru menyembunyikan kontrak di tangannya. Dia berkata, tidak ada. Oke. Yvette mendekatinya dan mengira itu mungkin kontrak untuk pekerjaan paruh waktunya di alun-alun. Dia melanjutkan, sayang, ayo pulang. Oke. Chuck duduk di mobil Yvette dan menyimpan dokumen-dokumen itu. Dia belum bisa membiarkannya mencari tahu apa yang ada di dalam file itu. Mereka berdua pergi. Bos, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Asisten itu berbisik. Bawa aku ke rumah sakit. Quinn berkata dengan dingin. Rumah sakit? Apakah kamu tuli? Oke. Tak lama kemudian, mereka sampai di rumah sakit terdekat. Quinn meminta asisten untuk menunggu di mobil sementara dia secara pribadi pergi menemui dokter. Bab 190. Setelah beberapa saat, Quinn keluar dari rumah sakit dan masuk ke mobil.
Asisten merasa bingung dan bertanya-tanya obat apa yang dibeli bosnya. Dia mencoba mengamatinya melalui kaca spion dan memperhatikan bahwa dia duduk dengan cara yang berbeda, seolah-olah dia mencoba menghindari sesuatu. Juga, dia terlihat sedikit tidak nyaman saat dia duduk. Mungkinkah itu? Asisten itu tiba-tiba teringat bahwa pinggul Queen mungkin adalah miliknya yang paling berharga. Dia juga tahu bahwa dia akan pergi ke ahli kecantikan 3 atau 4 kali sebulan, dan dia akan menghabiskan lebih dari $10.000 untuk mempertahankan pinggulnya. Itulah mengapa setiap kali dia mengenakan jeans, pinggulnya akan terlihat indah secara visual. Semakin asisten memikirkannya, semakin dia terpicu. Dia bertekad untuk bersamanya dalam beberapa hari ke depan. Ketika saatnya tiba, aku pasti akan mendapatkan foto telanjangmu. Beraninya kamu memukulku kapanpun kamu mau. Asisten itu diam-diam mencibir. Apakah kamu lelah dengan pekerjaan itu? Keluar dari sini jika kamu tidak ingin bekerja lagi. Queen berkata dengan dingin. Tidak. Asisten buru-buru mengantarnya ke hotel bintang 5 tempat dia menginap sejak beberapa hari terakhir. Mereka menginap di Hotel Luna. Chuck akan tertawa terbahak-bahak jika dia ada di sana, karena Queen menginap di hotel ibunya. Keesokan paginya, Chuck dan Yvette menuju ke alun-alun. Dia memperhatikan bahwa dia sangat sibuk, dan dia terlihat sangat stres. Chuck ingin membantunya sedikit rileks, tetapi dia hanya menertawakannya, mengatakan bahwa dia ingin mendapatkan lebih banyak uang. Chuck merasa tidak berdaya. Dia berpikir bahwa dia bisa mengendarai mobilnya kembali hari itu. Dia mengatakan beberapa hal kepada Yvette, lalu melanjutkan perjalanan ke toko BMW. Ketika dia masuk ke dalam mobil, dia mengirim SMS ke Charlotte Yates di WeChat, yang menjawab bahwa dia bebas. Dia memintanya untuk mengemudikan BMW di sana. Apa yang kamu lakukan di sini? Ini belum waktunya untuk membayar. Yvette mengerutkan kening karena rentenir telah muncul di kantornya. Ekspresi mereka sedikit aneh. Dread melihat sekeliling kantor Yvette dengan senyum menakutkan di wajahnya. Kemudian, dia duduk dan berkata, kamu mendapatkan uang baru-baru ini, bukan? Aku melihat Benz barumu. Lumayan. Salah satu anak buahnya berada di alun-alun bersama pacarnya ketika mereka melihat Yvette mengendarai Benz. Karena itu, mereka memberitahu Dread. Aku pasti akan membayarmu kembali, tidak kurang 1 sen pun. Kata Yvette dengan dingin. Dread menyeringai, dengan minat. Apakah kamu yakin? Apa maksudmu? Pembayaran pertama hanya akan jatuh tempo dalam 15 hari. Yvette mengerutkan kening dengan gelisah. Sesuatu telah salah. 15 hari? Silakan lihat kontraknya dengan cermat. Dread menjentikkan jarinya dan anak buahnya menyerahkan kontrak itu padanya. Itu adalah kontrak yang ditandatangani oleh Yvette. Yvette mengerutkan bibirnya saat dia membaca kontrak dengan hati-hati. Pada awalnya, dia tidak menemukan sesuatu yang salah. Namun, untuk kedua kalinya dia membacanya, dia melihat sesuatu yang mencurigakan. Anda. Yvette bangkit. Kontrak ini menyatakan bahwa jika dia meminjam $700.000, dia harus mengembalikan $700.000 setiap bulan dengan total 10 bulan. Sebenarnya, mereka bahkan tidak meminjamkan $700.000 penuh padanya. Itu semua jebakan. Bagaimana? Apakah kamu membacanya dengan cermat? Sepertinya kamu tidak membacanya dengan benar ketika kamu menandatanganinya. Tapi tidak apa-apa, kamu sudah jelas sekarang, kan? Drea tersenyum saat dia menatap sosok Yvette. Dia merasa senang dengan kemungkinan tidur dengannya. Anak buahnya juga senang karena mereka tahu bahwa mereka akan memiliki kesempatan untuk mengejar bos mereka. Itu akan luar biasa. Anda. Yvette ingin merobek kontraknya. Namun, Dread menyambarnya dan berkata, kamu membacanya dengan jelas, kan? Kamu harus membayarku $700.000 per bulan selama 10 bulan, yang merupakan total $7 juta. Jika tidak, kamu tidak punya pilihan selain beri aku perusahaanmu. Yvette memelototinya dengan dingin. Tapi tidak apa-apa. Karena kamu memiliki sosok yang bagus dan wajah yang menarik, aku akan memberimu perpanjangan 1 bulan jika kamu setuju untuk tidur denganku selama beberapa malam. Bagaimana menurutmu? Drea terkekeh dan melanjutkan, atau kamu bisa saja menjadi wanitaku, dan aku akan membantumu melunasi hutang. Mata pria lain berbinar memikirkan kemungkinan tidur dengan kecantikan seperti itu. Tidak tahu malu. Aku akan memanggil polisi. Yvette berkata sambil mengeluarkan ponselnya. Dia tidak akan menerima tindakan tercela seperti itu dan dia akan menyerahkannya kepada polisi. Panggil polisi? Saya menyarankan Anda untuk memikirkannya. Persyaratan kontraknya jelas, jadi polisi tidak bisa berbuat apa-apa. Juga, saya meminta anak buah saya untuk membuntuti Anda, dan saya menemukan bahwa Anda memiliki bung. Jika Anda berani menelepon polisi, saya akan meminta anak buah saya untuk memberinya waktu yang baik. Dread mencibir. Sebagai rentenir, bagaimana mungkin dia tidak siap? Dia yakin dia bisa mengendalikan wanita seperti Yvette. Tidak. Jangan sentuh dia. Yvette panik.
Dia tahu bahwa orang ini sedang membicarakan Chuck. Orang-orang ini tidak memiliki belas kasihan dan mungkin akan memukuli Chuck dengan buruk kapanpun mereka mau. Dia takut memikirkannya. Tidak. Haha, apakah kamu nyata? Jika kamu benar-benar membutuhkan seorang pria, kamu harus mempertimbangkan aku sebagai gantinya. Aku jauh lebih kuat dan lebih kuat dari bocah itu. Dread mengejeknya dengan gembira. Anak buahnya juga mulai tertawa. Tidak heran dia harus meminjam dari mereka. Tatapan Yvette dingin. Dia mengambil dokumen di atas meja dan melemparkannya ke arah mereka, mengancam, aku akan membawamu turun bersamaku jika kamu berani menyentuhnya. Suaranya acuh tak acuh. Dia telah menjadi yatim piatu sejak dia masih kecil, dan satu-satunya orang yang tumbuh bersamanya adalah Chuck, yang juga menjadi suaminya. Oleh karena itu, dia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Jika sesuatu terjadi padanya, dia akan kesepian dan sengsara. Dread tertawa dan berkata, dengar, jika Anda tidak mampu membayar saya kembali, saya harus mengambil perusahaan Anda. Oh, dan juga mobil Anda. Ini adalah nomor telepon saya dan kontak WeChat saya. Telepon saya sekali Anda sudah memikirkannya. Saya akan menyiapkan kamar untuk Anda. Saya berjanji. Dia mengeluarkan kartu nama dan mengedipkan mata pada Yvette dengan licik. Keluar! Yvette berteriak pada mereka. Dread terus tertawa saat dia berjalan keluar dengan anak buahnya. Ketika mereka sampai di pintu masuk, dia memerintahkan, kirim beberapa orang untuk mengawasinya selama 24 jam. Jika dia melakukan sesuatu yang lucu, segera tangkap dia. Ya, bos, jangan khawatir. Para bawahan tertawa. Mereka lebih dari bersedia untuk mengawasi wanita yang menawan itu. Jangan sentuh dia. Dia akan menjadi milikmu setelah aku selesai dengannya. Ketakutan memperingatkan. Ya. DMN. Tidak heran dia kehilangan uang membuka perusahaannya di tempat sampah seperti ini. Ayo pergi. Dread memerintahkan anak buahnya untuk pergi. Saat mereka mendekati tempat parkir, mereka melihat mobil baru Yvette. Dia berjalan dan mencibir. Yvette duduk di kantor dan terus memikirkan kontrak. Bagaimana dia bisa diminta untuk membayar kembali $7 juta jika dia hanya meminjam 700.000? Namun, dia takut jika dia menelepon polisi, rentenir akan menyakiti Chuck. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia berjuang. Dia paling khawatir tentang Chuck. Apa yang bisa dia lakukan? Dia tidak bisa hanya khawatir tanpa arah. Karena itu, dia meraih teleponnya dan memutar nomor Chuck, tetapi tidak ada yang mengangkat telepon. Tinjunya terkepal cemas. Apa yang sedang terjadi? Apakah Chuck baik-baik saja? Yvette panik. Sementara itu, Chuck duduk di mobil barunya dan bersiap untuk pergi. Charlotte ingin mengirimnya pergi dan dia setuju. Namun, setelah minum secangkir air yang dia tawarkan kepadanya, dia mulai merasa sedikit tidak nyaman. Ceka, ada apa denganmu? Charlotte sangat bersemangat. Dia telah mempersiapkan ini dan menambahkan semacam obat dalam minumannya sehingga dia akan berhubungan seks dengannya. Aku baik-baik saja, hanya sedikit lelah. Aku perlu istirahat, kata Chuck. Secara kebetulan, mereka sedang mendekati hotel ibunya. Yang bisa dia pikirkan hanyalah dia ingin beristirahat. Dia merasa sangat tidak nyaman dan bahkan lebih gelisah saat melihat kaki ramping Charlotte. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia menahan diri selama itu? Chuck menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa melakukan apapun yang akan mengkhianati Yvette. Oke, kita akan pergi ke hotel itu. Charlotte tersenyum. Ternyata Chuck juga ingin tidur dengannya. Dia pasti berpura-pura dan tahu bahwa dia telah membiusnya, tetapi memutuskan untuk tetap diam. Dia berpikir bahwa dia sebenarnya masih sadar dan tahu apa yang akan dia lakukan. Chuck melaju ke hotel. Ketika dia tiba di tempat parkir, Charlotte memperhatikan bahwa dia tersipu. Dia tertawa kecil memikirkan kemungkinan mencap dirinya sebagai orang kaya. Dia membantunya keluar dari mobil.